Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas sebuah chapter baru. Ya, kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Inilah doa saya kepada kalian, supaya sehat itu lebih utama, khusus dalam masa pandemi sekarang ini. Baik, kita akan membahas mengenai pengakuan pendapatan, revenue recognition. Pertama-tama, saya ingin sampaikan tentang apa itu pendapatan. Apa itu pendapatan secara definisi? Nah, definisi pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan dari sebuah entitas. Penghasilan dari sebuah entitas diakibatkan oleh kegiatan normal perusahaan. Apa yang dimaksud dengan normal perusahaan, kegiatan normal perusahaan? Kegiatan normal perusahaan adalah bisnis core-nya, core bisnis dari entitas itu. Jadi kalau dia mendapatkan pendapatan, penghasilan dari core bisnis, baru kita sebut sebagai pendapatan. Jelas ya? Nah, kalau misalkan core bisnisnya tukang jual handphone, nah dia dagang tuh, maka dia ketika menjual produknya, itu pendapatan bagi dia. Ya, jadi misalkan dia pedagang handphone, bukanya di sebuah ITC. Nah, dia sewa gedung di situ, kemudian sebagian gedungnya dijualnya dan dia dapat keuntungan, itu bukan pendapatan. Karena dia bukan jualan gedung, dia jualan handphone. Jelas ya? Jadi sekali lagi, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas normal. Baik, sekarang kita masuk kepada apa yang dimaksud dengan pengakuan. Apa topik ini? Bicara apa topik ini? Nah, pendapatan itu harus kita akui. Pendapatan yang bagaimana yang diakui? Karena ada pendapatan masuk kategori pendapatan tapi tidak bisa diakui. Ambil contoh. Ya. Saya mendapat pekerjaan. Ya. Seseorang memberikan pekerjaan kepada saya, dia menjanjikan honor. Nah, setelah lewat 1 bulan, saya nggak tahu honor saya berapa. Karena sesuatu itu baru dapat kita akui sebagai pendapatan kalau memenuhi persyaratan berikut. Ada potensial arus kas masuk bagi entitas itu. Ada potensial arus kas masuk. Ada benefit yang akan diterima di kemudian hari, serta syarat kedua, benefit itu harus dapat diukur secara andal. Kalau kita lihat kembali kepada contoh tadi, saya diberikan pekerjaan oleh seseorang, tapi tidak diberitahu berapa honornya, berapa gajinya. Maka saya tidak bisa mencatat adanya pendapatan karena saya tidak tahu angkanya berapa, tidak terukur. Jadi kalau mau terukur, mestinya begini, saya bekerja kepada seseorang dengan gaji misalkan Rp1.000 per hari atau Rp100.000 per bulan. Nah, jelas angkanya. Setelah saya melakukan pekerjaan, maka saya akan menuntut kepada dia, klaim kepada dia untuk mendapatkan honor sesuai dengan yang sudah dijanjikan. Jadi sekali lagi, adanya potensial arus kas masuk ya, potensial penerimaan bagi saya, bagi entitas, tetapi harus potensial ekonomi itu harus bisa diukur secara andal. Ya, harus terukur secara andal. Artinya andal harus bisa diukur secara rupiah, monetary unit.
Baik, secara teoritis kita tahu bahwa ada bermacam-macam core bisnis dari banyak usaha-usaha yang kita lihat. Ambil contoh, salah satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Kalau sebuah perusahaan itu bergerak di bidang manufaktur, maka pendapatan bagi perusahaan itu adalah pendapatan ketika dia berhasil menjual produknya, produk utamanya. Jelas ya? Main produk dari perusahaan itu yang menghasilkan pendapatan. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada kalanya sebuah perusahaan manufaktur memiliki produk bukan produk utama. Ya. Jadi misalkan dia punya byproduct. Nah, penghasilan byproduct ini tentu tidak bisa dicatat sebagai pendapatan karena sumbernya bukan dari main product. Tentu kita bisa tahu bahwa kuantitas dari main product juga menjadi yang lebih besar dibanding produk sampingan tadi. Jelas ya, jadi bahwa kalau dia adalah perusahaan manufaktur, pendapatannya berasal dari ketika perusahaan itu berhasil menjual produk utamanya. Bagaimana kalau dia toko material atau dagang? Jika dia adalah perusahaan dagang, misalkan toko kelontong, toko material, dan lain-lain, maka saat dia menjual barang dagangannya, maka disitulah muncul pendapatan baginya. Jelas ya? Nah, pendapatan itu harus memenuhi kriteria juga. Ya. Pertama, kriteria pertama bahwa jumlahnya harus bisa kita tentukan secara valid. Angkanya berapa? Yang kedua, potensi arus kas masuk ke entitas harus besar peluangnya. Contoh, saya menjual produk barang dagangan saya kepada toko X atau pada PT ABC. Nah, tapi tidak jelas kapan akan dibayar. Nah, ini berarti peluang untuk saya mendapatkan penerimaan hasil penjualan ini tidak jelas. Maka salah satu kriterianya tidak terpenuhi, yaitu bahwa kemungkinan besar arus kas masuk ke entitas itu tidak terpenuhi. Karena apa? Karena tidak jelas kapan mau dibayar. Nah, sedangkan kriteria kedua, tadi dikatakan selain kemungkinan besar arus kas masuknya, yang kedua bahwa arus kas itu harus jelas berapa angkanya. Angkanya harus terukur secara valid. Sehingga dua kriteria ini wajib dipenuhi supaya bisa kita mencatat. Sekali lagi, tanpa itu kita nggak bisa mencatat. Bagaimana kita mencatat misalkan kas pada penjualan kalau misalkan angkanya kita tidak akan tahu? Bagaimana kita mencatat piutang pada penjualan kalau misalnya piutang ini nggak jelas kapan harus dibayar? Jelas ya? Kalau seseorang misalnya membeli dari saya barang dagangan saya, kemudian dia bilang saya akan bayar entar-entar, kapan-kapan, nah maka ini satu kondisi, salah satu dari kriteria tidak terpenuhi. Jelas ya? Jadi dua kriteria ini harus ada. Bahwa kemungkinan besar arus kas masuk ke entitas dan angkanya juga dapat kita secara akurat menentukannya. Dapat ditentukan secara akurat. Jadi ketika manufaktur tadi juga seperti begitu ya. Dia buat produk, kemudian dia jual, harganya jelas, kapan mau dibayar. Begitu juga dengan toko material, ya, dia jual barang dagangannya, kemudian dia akan terima kapan. Ya. Nah, kita tahu tentu antara
perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur ada perbedaan sedikit ya. Karena kalau toko material dia aktivitasnya membeli dan kemudian menjual. Tapi kalau perusahaan manufaktur dia membeli barang mentah ya, bahan material, raw material, kemudian dia olah, ada proses dan kemudian dia jual. Ya. Nah, ini bisa juga misalkan toko-toko yang lain, ya, penjual bakso misalnya, ya. Penjual bakso kapan diakui sebagai pendapatan oleh penjual bakso? Nah, ketika dia berhasil menjual baksonya kepada pembeli. Itulah pendapatan bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Sekali lagi, sales inventory bagi perusahaan manufaktur itulah titik di mana diakui pendapatan bagi entitas tersebut. Nah, intinya ketika sales itu terjadi, maka ada perpindahan manfaat, ada perpindahan benefit, ya. Benefitnya sudah beralih dari si penjual ke si pembeli. Dan risiko. Jadi tidak hanya manfaat toh. Artinya kalau saya mempunyai barang, ketika barang ini saya jual dan beralih manfaatnya kepada si pembeli, artinya si pembeli berhak untuk memanfaatkannya, serta risikonya pun sudah ada pada si pembeli, maka itulah ciri atau tanda bahwa sudah terjadi penyerahan, terjadilah di situ penjualan. Nah, titik pengakuan pendapatan ini sangat penting. Sekali lagi, titik pengakuan pendapatan ini sangat penting. Mengapa? Karena dalam banyak hal, pengakuan pendapatan dapat dijadikan alat bagi manajemen untuk mengatur laba, mengatur pendapatan di periode-periode tertentu. Mudah-mudahan nanti di perkuliahan-perkuliahan lain dijelaskan kepada Anda, misalkan di teori akuntansi adanya manajemen laba. Ya, untuk manajemen laba ini dia bisa menarik penjualan tahun besok menjadi penjualan tahun kini, atau sebaliknya, penjualan tahun kini dia alihkan menjadi penjualan tahun depan. Nah, ini salah satu bentuk dari manajemen laba yang sering dilakukan oleh banyak entitas. Ya. Jadi sekali lagi, sales inventory untuk manufaktur ini terjadi ya, saat ada peralihan ya, benefit dari tangan si penjual ke tangan si pembeli, serta ada juga peralihan risiko yang tadinya risiko atas barang itu ada di si penjual, sekarang sudah ada di si pembeli. Nah, barangkali ada sedikit hal yang perlu disampaikan kepada Anda di sini. Bagaimana jika barang itu masih dalam perjalanan? Ketika katakan si penjual ada di Jakarta, si pembeli ada di Bekasi, transaksi sudah terjadi, barang sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Bekasi. Nah, bagaimana nih manfaat dan risikonya? Apakah sudah beralih atau belum? Nah, tentu kita harus telusuri. Benarkah sudah terjadi? Nah, kita tahu ada yang dinamakan FOB. Jika syaratnya FOB shipping point, maka ketika barang tersebut sudah tidak lagi ada di gudang si penjual, itu artinya bahwa peralihan risiko sudah terjadi dari si penjual ke si pembeli. Artinya risiko sudah ada di si pembeli. Tetapi kalau misalkan mereka bersepakat bahwa FOB destination antara si penjual dengan si pembeli, maka peralihan hak dan risiko baru akan terjadi ketika barang yang dijual tersebut berada di gudang si pembeli. Ya, jadi kita harus lihat ini, kapan peralihan itu terjadi. Nah, bagaimana jika mereka tidak mau nih lepas tangan
Nah, bisa juga mereka mengasuransikan barang ini selama dalam perjalanan ke pihak asuransi. Sehingga risiko ada di tangan perusahaan asuransi. Ya, misalkan terjadi hari ini barang dijual. Hari ini barang dijual. Tiba di tempat si pembeli 3 hari lagi. Nah, di dalam perjalanan 2 hari perjalanan itu risiko dialihkan ke asuransi. Nah, itu bisa dilakukan oleh entitas tersebut melalui kesepakatan. Apakah asuransi di tangan si pembeli atau asuransi di tangan si penjual. Begitu ya, itu mengenai inventory. Nah, bagaimana dengan mencatatnya? Saya katakan tadi, baru bisa kita catat kalau sudah terjadi pengalihan dan ya, perhatikan, ada kemungkinan besar uang masuk, arus kas masuknya kepada entitas si penjual, serta angkanya besar. Nah, kalau mengenai pencatatannya barangkali semua sudah tahu ketika menjual itu bisa digunakan 2 metode, apakah dia menggunakan metode countingnya perpetual inventory atau periodic inventory. Nah, bedanya tentu tidak terlalu besar. Ya. Kalau periodic inventory yang digunakan, maka mencatatnya itu cukup dengan kas penjualan kalau tunai, ya, atau piutang penjualan kalau dia kredit. Tapi kalau dia perpetual, selain jurnal tadi, harus diikuti dengan jurnal yang lain bagi si penjual. Jadi cash pada sales, kemudian dibarengi dengan HPP pada inventory. Itu perbedaannya ketika terjadi penjualan, ya. Semoga kita bisa memanfaatkan informasi ini ya ketika kita mencatat. Jadi kapan timing mencatat juga sangat penting ya, saudara-saudara sekalian. Kapan perusahaan itu mencatat? Ya, supaya tanggung jawab atas barang ini jelas. Nah, bagaimana kalau barang itu belum dijual tapi dititip? Ya. Tentu saja kalau barang itu masih ada dalam penitipan, konsinyasi, tidak ada penjualan. Ya. Meskipun kadang-kadang dalam konteks ini risiko atas barang itu dialihkan dari si pemilik barang ya ke pihak konsinyi. Nah, itu tentu perjanjian antara kedua belah pihak. Tapi yang terang di sini belum ada penjualan. Artinya, kalau barang konsinyasi tidak boleh dicatat sebagai penjualan. Ya. Ingat bahwa kita memang sedikit berbeda dengan pajak. Kalau pajak memang perpindahan barang itu mereka kenakan pajak ya. Tapi kalau dari sudut akuntansi, berpindahnya barang kalau belum ada transaksi tidak boleh dicatat sebagai penjualan. Sekarang kita masuk pada perusahaan jasa. Ya, kita tahu bahwa industri itu ada industri jasa, ada industri dagang, ada industri manufaktur ya. Baik, sekarang kita masuk ke jasa. Misalnya jasa dokter. Kapan seorang dokter itu jasanya boleh diakuinya sebagai pendapatan? Kapan? Ya. Nah, secara umum jasa seorang dokter baru dicatat sebagai pendapatan ketika dia sudah mendeliver jasanya. Dia sudah menyerahkan jasanya. Jelas ya? Atau kalau misalkan kita ganti tidak dokter. Karena dokter mungkin saja dokternya bekerja pada sebuah rumah sakit. Ya. Jadi dokternya cuma tahu bekerja, dia nggak tahu pendapatan. Ya. Misalkan dokter A bekerja di rumah sakit primer Bintaro. Ya. Nah, dia hanya diberikan oleh petugas untuk memeriksa pasien, ya pasien A, B, C selesai dia nggak tahu. Yang nanti yang menghitung itu ada petugas di counter sana. Nah kita coba yang lain misalnya jasa lainnya,
Jasa lain misalnya apa? Nah, jasa tukang cukur misalnya, barbershop. Nah, kapan jasa ini diakui? Ya, ketika abang barbershop tadi menyelesaikan tugasnya, ya, mencukur. Kalau misalnya tugasnya mencukur belum selesai, dia sudah deliver tapi belum selesai, maka tidak boleh dia mencatat sebagai pendapatan atau penghasilan. Mengapa? Nah, tadi bahwa deliver itu haruslah bisa memuaskan. Ya. Jadi sekali lagi, ketika jasa itu disampaikan, misalkan tadi dokter atau seorang yang barbershop, maka hasil dari pekerjaannya itu harus tuntas dulu, baru dia boleh mencatat sebagai pendapatan. Ambil contoh, ketika seorang laki-laki yang akan dicukur masuk ke sebuah barbershop dan pada pertengahan jalan barbershop itu kemudian lampunya mati, ya toh? Maka pendapatan belum bisa diakui. Harus selesai dulu mendeliver. Sekali lagi, deliver itu harus tuntas. Jadi bukan pada saat dimulai, tapi pada saat sudah berakhir. Ya. Nah, tentang penjualan jasa ini juga harus hati-hati karena ragamnya banyak. Ambil contoh, ya. Dia menjual jasa tapi ada kaitan yang lain, kewajiban yang lain. Ya. Ambil contoh, sebuah perusahaan memberi jasa untuk instalasi listrik. Ya, instalasi listrik. Nah, selain dia menginstal jaringan listrik, maka dia juga harus menjamin keamanan dari listrik tersebut. Maka dalam hal ini, saat dia sudah menyelesaikan seluruh rangkaian jaringan dan listrik hidup, nah belum juga, tunggu dulu. Dia harus menggaransi bahwa listrik itu aman. Ya. Nah, ini sering terjadi. Jadi perhatikan, kalau kontraknya atau perjanjiannya seperti itu, maka pendapatan diakui setelah selesai seluruhnya. Misal begini, ya, toko instalasi tadi diminta oleh seseorang untuk menginstal listrik di perusahaannya. Nah, kemudian harus digaransi bahwa listrik yang dia install itu harus aman dan nyaman, ya, tidak kedip-kedip misalnya, ya, dan tidak membuat turun, ya, mati lampu drop begitu, harus digaransi. Maka sampai dengan titik adanya kepuasan dari pelanggan, barulah dia mengakui pendapatan. Ya, jadi tergantung, kita lihat lagi perjanjiannya bagaimana, ya. Tapi kalau dokter juga bisa saja misalnya begitu selesai dia mengakui pendapatan. Setelah itu dia nggak mau tahu lagi, ya. Kalau datang lagi bayar lagi. Nah, jadi tergantung kontrak. Karena dokter juga masih banyak macam-macamnya. Ada dokter yang dibayar bulanan, ya. Jadi entitas membayar kepada dokter itu secara bulanan. Oke. Dia membayar bulanan jasanya, tapi kemudian kalau ada yang sakit ditambah lagi. Ambil contoh, PTX mengontrak jasa dokter A per bulan sebut saja 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini sudah menjadi fixed income bagi dokter. Nah, ketika karyawan dari PTX ini didatangkan karena sakit, maka itu merupakan pendapatan tambahan, ya, pendapatan lain bagi si dokter, ya. Nah, itu kita lihat lagi kontraknya bagaimana terhadap jasa dokter tersebut. Begitu juga misalnya jasa pengacara, ya.
Jasa pengacara itu umumnya seperti itu. Di awal mereka bicarakan fee-nya, ya, tidak mau tahu fee-nya itu sudah ditentukan X rupiah. Kemudian kalau nanti misalkan yang dibela ini menang, dia mendapat success fee lagi. Nah itu tergantung bagaimana mereka merancang perjanjian. Nah khusus untuk dokter semacam tadi, jasa pengacara semacam tadi, atau jasa instalasi yang semacam tadi yang ada kaitan di belakangnya, kita harus periksa bagaimana dokumen perjanjian antara kedua belah pihak itu. Sehingga untuk jasa ini kita harus teliti, ya, apakah ada kaitan selanjutnya. Apa? Jasanya lepas. Artinya jasanya lepas, setelah jasa itu diberikan, tidak ada lagi kaitan. Nah itu bisa juga terjadi dalam beberapa konteks. Tapi untuk konteks pengacara biasanya itu ada belakang-belakangnya, ada kaitan-kaitan selanjutnya. Ya. Beberapa pengacara yang sudah saya tanya, mereka katakan fee ditetapkan di muka dan harus dibayar separuh ketika sidang belum ada. Nah, ketika sidang sudah berjalan, dibayar lagi. Nah, kalau sukses, ditambah lagi. Apa arti sukses? Sukses misalnya begini. Dia sebagai terdakwa, tadinya dituntut 10 tahun. Nah, oleh perjuangan sang pengacara, bisa menjadi 5 tahun. Nah, itu ada sukses fee ya. Atau misalkan, dia sedang memperjuangkan haknya. Ya, untuk mendapatkan, untuk mengklaim sebuah perusahaan, ya. Nah, dia klaim 100 juta, ternyata lebih dapat dari 100 juta, mungkin di situ ada success fee bagi pengacara. Nah, ini tentu beragam-beragam, ya. Bisa berupa pengurangan hukuman, ya, bisa berupa menaiknya income. Tapi jangan pula tersangka yang tadinya dituntut 5 tahun, kemudian oleh hakim diputuskan 10, ya itu enggak success fee namanya, mungkin fail fee barangkali ya. Nah itu khusus untuk jasa, hati-hati apakah jasa ini ada ikatan belakang. Baik, kita lanjutkan dengan pendapatan yang berasal dari penyewaan aset. Ya. Artinya perusahaan ini usahanya adalah menyewakan, misalkan rental ya atas kendaraan, rental atas alat-alat berat ya seperti Trakindo Utama itu rental alat-alat berat ya. Nah, bisa juga sewa ini atas apartemen, sewa atas gedung. Memang kerjaan dia, core bisnis perusahaan itu adalah menyewakan gedung, menyewakan asetnya. Jadi aset dia bukan digunakan untuk kepentingan usaha, tapi aset dia semata-mata untuk disewakan. Ya. Nah, bisa juga bentuknya banyak, bisa gedung, bisa tanah, bisa mesin, bisa mobil, kendaraan, dan lain-lain. Bisa sepeda motor, itu disewakan. Ojek disewakan. Kalau di Jakarta Utara saya pernah lihat ojek sepeda, itu disewakan. Ya. Nah, itu rental atas aset. Nah, tentu kita bicara mengenai terkait topik, yaitu kapan pengakuan pendapatan untuk konteks semacam ini. Artinya kalau perusahaan itu bergerak di bidang rental atas aset, kapan perusahaan itu akan mengakui pendapatannya? Baik, pendapatan atas rental itu diakui proporsional dengan penggunaan aset. Sekali lagi, untuk perusahaan rental, maka perusahaan tersebut akan mengakui pendapatan
secara proporsional dengan waktu penggunaan aset. Ambil contoh, Trakindo Utama misalnya menyewakan alat berat untuk jangka waktu sebut saja 3 tahun. Ya. Dengan nilai sebut saja 3 juta. Kalau terlalu kecil 3 juta dolar. Jadi kita lupakan angkanya ya. 3 juta biar gampang saja. 3 tahun. Startnya sebut saja 1 Januari 2020 untuk 3 tahun. Nah, proporsional dengan penggunaan ini, mesin ini dia mengakui ketika tahun pertama sudah lewat, maka dia mengakui pendapatan. Oke. Nah, kalau kita mau lebih real tadi, ketika di awal perusahaan itu mencatatnya bagaimana? Nah, dia bisa mencatat bahwa dia menerima kas, ya, kas misalkan 3 juta untuk 3 tahun bagi si pemilik gedung, ya, bagi si pemilik gedung. Kita bicara si pemilik gedung dulu. Ya, dia terima uang kas, ya, dia kredit pendapatan sewa diterima di muka 3 juta. Nanti pada akhir tahun pertama, dia akan buat jurnal untuk menyesuaikan, mencatat penerimaan dia. Dia akan buat unearned rent pada rent income. Untuk 1 tahun pertama, berarti 1 juta. Ya. Sekali lagi, saya ganti PT ABC saja. PT ABC menyewakan sebuah aset untuk 3 tahun 3 juta. Maka di awal penerimaan dia akan mencatat kas pada pendapatan diterima di muka. Pendapatan sewa diterima di muka, angkanya 3 juta. Pada akhir tahun pertama, dia akan mengakui pendapatan sebesar 1/3. Jadi dia akan mencatat pendapatan sewa diterima di muka, tadi unearned ya, kreditnya pendapatan sewa. Ya. Nah, ini saya sedikit agak guyon kepada Anda, tapi ini praktek yang sering terjadi di masyarakat kita. Ketika sebuah rumah disewakan untuk 3 tahun, katakan 3 juta, kemudian uangnya dia terima, dia pikir uang ini pendapatan. Padahal belum pendapatan. Itu masih utang toh. Kan baru dimulai sewa. Manakala si penyewa nanti melakukan break atas kontrak karena mungkin rumahnya ternyata bocor, rumahnya tidak sesuai dengan perjanjian, kemudian dia mengembalikan. Nah, si pemilik rumah kewalahan, dia sudah habiskan uangnya. Kenapa? Karena dia merasa itu sudah menjadi penghasilan. Ini salah besar. Jangan seperti begitu, ya. Jadi ketika sebuah perusahaan menerima, ya, sebuah entitas menerima penerimaan di muka untuk sebuah aset yang akan digunakan, itu sesungguhnya bukan penerimaan, bukan pendapatan, tapi utang. Jadi unearned itu dicatat di neraca, di posisi keuangan sebagai liabilitas. Ya. Nanti secara periodik, ya, setelah berlalunya waktu, maka saya bilang tadi proporsional, setelah berlalunya waktu, maka utang tadi dialihkan menjadi pendapatan. Dengan jurnal utang pada pendapatan. Ya, utangnya tadi namanya diganti dengan apa? Unearned rent. Jadi begitu ya untuk sales atas rental, ya. Pendapatan penerimaan dari rental aset. Jadi rental itu banyak, ya. Ada gedung, ada tanah dan lain-lain. Nah, ini harus kita hati-hati ya, bahwa ketika gedung itu kita sewakan, gedung itu kita sewakan, bahwa gedung itu masih milik kita. Ya. Artinya apa? Penyusutan itu dilakukan oleh yang memiliki gedung. Si penyewa tidak berhak untuk membuat penyusutan. Ya. Jadi kalau misalkan Anda menyewa apartemen, ya, nah itu Anda tidak berhak mencatat adanya penyusutan. Penyusutan dicatat oleh si pemilik gedung.
si pemilik mesin, si pemilik mobil misalnya. Nah, cuma khusus perlu perhatian untuk rental ini, rent ini ya. Karena sewa ini bisa juga nanti dimodifikasi bentuknya. Ya. Sewa ini bisa juga bentuknya nanti sewa guna usaha. Ya, leasing. Nah, kalau itu yang terjadi, kita harus hati-hati. Kita harus perhatikan leasingnya ini bentuknya apa. Apakah bentuknya operating lease atau bentuknya capital lease? Kalau bentuknya adalah lease kapital, itu artinya apa? Bahwa barang itu bukan lagi tanggung jawab si pemilik barang, tapi sekarang sudah beralih kepada si penyewa. Nah, tentu saja ada beberapa kriteria nanti yang harus diperhatikan untuk menentukan apakah rent ini nanti sifatnya adalah operating lease atau sifatnya adalah finance lease atau capital lease. Ada beberapa kriteria yang penting diperhatikan ketika kita mau melihat apakah ini operating atau bukan. Nah, yang paling inti adalah kita harus melihat ya, apakah ketika sewa itu terjadi ada hak atau tidak. Apa di akhir masa leasing apakah terjadi pengalihan hak? Adakah opsi untuk pengalihan hak bagi si penyewa? Nah, kalau ada itu ciri dari finance lease ya, salah satu. Atau bisa juga misalnya dilihat dari terms ya, jangka waktu sewa. Nah, kalau jangka waktu sewa, misalkan umur barang yang disewa guna usahakan itu 10 tahun. Ya, useful life-nya 10 tahun. Masa tenggat sewa 5,5 tahun. Nah, itu sebuah ciri dari leasing itu sudah cerita mengenai bahwa pengalihan sudah terjadi. Jadi dia sudah bisa dicatat sebagai finance lease. Oke, jadi untuk sewa ini juga kita harus perhatikan. Nah, kalau sewa dalam arti kata biasa itu adalah sewa operasi, ya. Misalnya saya pergi ke rental mobil, saya mau nyewa untuk 1 minggu, begitu ya, atau untuk 3 hari. Nah, itu operating lease namanya, ya. Mungkin saya akan sewa apartemen untuk 2 bulan, 3 bulan, atau expatriate menyewa untuk 1 tahun, ya. Itu namanya operating lease bagi perusahaan tersebut. Baik, saya kira itu yang perlu diperhatikan untuk pendapatan, ya. Nah, sekali lagi pendapatan atas sewa ini harus kita perhatikan. Jika sewa itu terjadi untuk kontrak yang agak panjang, sebut saja 24 bulan, maka kita harus penggal. Ya, per tahunnya berapa? Ambil contoh, hari ini misalkan awal bulan Agustus 2021, ya, sebuah aset dikontrak untuk sebut saja 1 tahun ke depan, ya, dengan angka 12 juta, kita pakai angka yang gampang, 12. Nah, berarti oleh si pemilik barang itu akan mencatat penerimaan kas ya, kas pada sewa diterima di muka 12 juta per 1 Agustus 2021. Nah, untuk 31 Agustus 2021, untuk 31 Desember 2021, misalkan dia membuat laporan keuangan per 31 Desember 2021, nah tinggal dihitung aja sudah berapa bulan dia lewati. Itu Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Berarti 5 per 12, 5 juta. Ya, nanti di akhir tahun dia akan buat ya pendapatan diterima di muka pada pendapatan 5 juta. Begitu ya. Saya kira penjelasan saya untuk penghasilan dari sewa atas aset cukup jelas. Menjual aset. Perhatikan bahwa usaha kita bukan menjual aset. Ya. Jadi ini penghasilan dari penjualan di luar persediaan. Ambil contoh,
PT ABC adalah sebuah perusahaan manufaktur. Kemudian dia memiliki sebuah kendaraan yang dia rasa sudah tidak layak. Ya, dia mau jual. Ya. Nah, hasil penjualannya ini ada kalanya memberi keuntungan. Karena hasil penjualannya lebih besar, ya, lebih tinggi daripada book value-nya. Oke? Dengan demikian di sana akan muncul bagi dia adanya gain. Ya. Gain bagi dia. Ambil contoh misalnya, sebuah perusahaan memiliki aset tetap, mesin sebut saja. Mesin ini dibeli ketika itu 500 juta. Ya. Dan akumulasi penyusutannya sudah 450 juta. Sekali lagi ingat ya, sebuah mesin yang harga perolehannya 500 juta sudah digunakan sekian lama, akumulasi penyusutannya sudah 450 juta, mau dijual. Book value-nya berapa? Book value-nya 50 juta toh, karena 500 dikurang 450. Ya. Jadi book value-nya 50 juta. Nah, kalau misalkan mesin itu bisa dijual dengan harga 60 juta, maka ada gain 10 juta toh. Oke. Kalau mau dicatat jurnalnya bagaimana? Nah, jurnalnya begini. Kas diterima oleh perusahaan itu 60 juta, debit. Ya. Kemudian di debit akumulasi penyusutan 450. Total debitnya sudah berapa? 510. Di kredit mesin dengan cost-nya tadi 500. Jadi mesin kita kredit 500. Sisanya kita kredit laba penjualan mesin 10 juta. Kali ya? Jadi kalau misalkan mesin itu tadi kita berhasil menjual dengan 60. Kalau misalkan kita tidak berhasil menjual dengan 60, sebut saja kita bisa hanya menjual 40, tentu terjadi loss. Ya. Rugi penjualan mesin. Kalau begitu bagaimana Pak jurnalnya? Kalau misalkan aset tadi terjual hanya dengan angka 40 juta, maka pencatatan menjadi sebagai berikut. Kas debit 40 juta. Kemudian kita debit akumulasi penyusutan 450 juta. 450 tambah 40, 490 tuh. Kemudian kita debit lagi rugi penjualan mesin 10 juta. Debit. Dan akhirnya kita kredit mesin 500 juta. Jadi tergantung. Ya, penjualan atas aset bisa saja terjadi, bisa saja mengakibatkan adanya pendapatan bagi perusahaan, pendapatan penjualan, laba penjualan aset, atau bisa berdampak pada kerugian penjualan aset. Tentu ini tergantung sangat pada berapa hasil penjualan barang tersebut. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Saya coba sedikit mengembangkannya biar kita punya wacana yang lebih luas. Ketika sebuah aset, ya, sebut saja mesin, akan dijual, maka posisinya tidak lagi berada pada aset tetap. Sekali lagi, ketika sebuah aset, sebut saja mesin, yang tadinya di neraca dikelompokkan sebagai mesin, akan kita jual, maka pada saat itu juga mesin itu harus kita pindahkan. Tidak lagi berada di posisi semula, dia harus dipindahkan ke atas. Dicatat sebagai aset tetap tersedia untuk dijual. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Mengapa? Ketika perusahaan itu sudah merencanakan akan menjual aset tetapnya, maka seketika itu juga dia harus pindah. Tidak lagi di situ. Jelas ya? Nah, ini tentu ada PSAK tertentu, ya, PSAK lain yang terkait dengan itu. Jelas ya? Nah, karena apa? Karena perhatikan, ketika mesin itu
ketika aset itu sudah direncanakan akan dijual, maka sungguhnya aset itu sudah tidak lagi digunakan. Ya. Cuma kadang-kadang ini perlu nih, kadang-kadang ini adalah praktek. Ketika Anda sering main-main di tengah jalan, di pinggir jalan atau sedang main di itu ya, sedang hangout ya. Nah, Anda lihat nih sebuah mobil ya, mobilnya mobil perusahaan misalnya, tapi ditulis di belakangnya dijual. Ya. Mobilnya itu mobil untuk angkutan karyawan, bis karyawan, ya. Ketika dicatat pertama, ketika fungsinya adalah bis untuk ngangkut karyawan, maka oleh perusahaan akan mencatat sebagai kendaraan. Tapi ketika ditempel di belakangnya kata-kata dijual, itu nggak pakai akan, hanya dijual, maka hari itu juga sesungguhnya dia sudah pindah, tidak lagi sebagai aset tetap kendaraan, tapi dia sudah pindah sebagai aset tetap tersedia untuk dijual. Jelas ya? Begitu dia sebagai aset tetap tersedia untuk dijual, seyogianya nggak boleh dipakai lagi. Karena kalau aset dipakai untuk operasi perusahaan, dia dicatat sebagai aset tetap. Betul ya? Aset tetap itu kan dipakai, syaratnya yang pertama dipakai, harus dipakai. Nah sekarang asetnya mau dijual nih, mestinya nggak dipakai lagi. Tapi dalam kenyataannya begitu, masih dimanfaatkan kendaraan itu untuk mengangkut karyawannya selama belum terjual. Tapi intensi manajemen jelas, ketika perusahaan itu akan menjual, ya, maka sesungguhnya, sekali lagi sesungguhnya sudah ada planning dalam waktu tidak terlalu lama, ya, aset itu harus dilepas. Ya. Sekali lagi, ketika kita melihat sebuah aset akan dijual, ini penting nih, ya, bahwa aset itu harus kita pindahkan dari tempatnya semula. Kalau dia tadi letaknya sebagai mesin, sekarang dia tempatnya sebagai apa? Aset tetap tersedia untuk dijual. Jelas ya? Nah, di situ penting. Kenapa? Nah, di situ kita mulai menghentikan dia dari apa? Dari penyusutannya. Kenapa penyusutan dihentikan? Karena kriteria sebagai aset tetap sudah tidak terpenuhi lagi. Jelas ya? Gitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita menjual aset, menjual aset bukan persediaan, ya, maka kita lihat, kita membandingkan berapa harga jual dengan book value dari aset tetap tersebut. Baik, kita melanjutkan dengan pengakuan pendapatan atas sebuah kontrak. Yang mau dibahas di sini, jika kita memiliki kontrak, jika kita melihat sebuah kontrak, kapan pendapatan diakui? Apa saja yang perlu kita perhatikan atas kontrak itu? Ada 5 hal yang perlu diperhatikan ketika kita melihat kontrak. Yang pertama, dan ini sangat penting, adalah kita harus mengidentifikasi bagaimana isi kontrak itu dengan customer-nya. Ya. Isi kontrak tersebut bagaimana? Nah, kalau kita lihat di buku, ya tentu nanti bukunya bisa Anda lihat, ada e-booknya. Di sana dicontohkan bagaimana perusahaan maskapai, ya, yang menjanjikan untuk menyerahkan sebuah pesawat aircraft, ya, kepada maskapai penerbangan, ya, dengan obligasi tersebut, ya, maka ada ikatan di antara kedua belah pihak. Kalau kita perhatikan di contoh itu bahwa ada perusahaan Airbus. Airbus itu maskapai itu yang menginginkan sebuah pesawat, ya, dan menandatangani sebuah kontrak, ya, menandatangani sebuah kontrak. Oke, nah
Airbus yang akan diserahkan kepada maskapai ini kontraknya itu sebut saja 100 juta dolar. Ya. Sambil contoh, misalkan Garuda ya, mau membeli sebuah pesawat dari perusahaan Airbus. Nah, Garuda, tapi ini terlepas dari isu politik. Garuda membeli pesawat dari Airbus. Ya. Nah, dia kontrak untuk satu saja pesawat, sebut saja satu. Garuda punya banyak pesawat yang besar-besar dan salah kaprah. Nah, itu urusan belakangan, ya. Artinya sekali lagi saya ulang ya. Garuda punya kontrak, mengikat kontrak dengan Airbus. Ya, bahwa Airbus akan menyerahkan sebuah pesawat kepada Garuda dan Garuda punya kewajiban menyerahkan sejumlah uang kepada Airbus, perusahaan Airbus. Perancis toh. Oke, sebut saja tadi nilainya 100 juta dolar. Sebut saja angkanya, saya nggak begitu paham. Ya. Nah sekarang kita identifikasi apakah kontraknya hanya seputar itu. Seputar ada penyerahan pesawat oleh Airbus kepada Garuda. Nah, ini yang perlu kita identifikasi. Mengapa? Bisa saja selain menyerahkan pesawat, bahwa Airbus juga punya obligasi lain yang mengikat. Ambil contoh, selain dia menyerahkan pesawat kepada Garuda, bahwa dia juga harus memaintain pesawat itu di Indonesia. Berarti kan ada obligasi, ada kewajiban lain dari Airbus, toh? Nah, kita misalkan tidak ada. Jadi kita identifikasi dulu nih. Ternyata kontrak itu semisal bahwa Garuda hanya akan menerima pesawatnya saja dan dia berkewajiban untuk membayar sejumlah uang. Oke? Itu step pertama, identifikasi kontrak. Ya. Oke. Step kedua, identifikasi apakah ada kewajiban-kewajiban yang mengikat. Saya sudah sentuh tadi, ya. Jadi step pertama kita lihat kontraknya, apa kewajiban kedua belah pihak. Kewajiban dalam konteks tadi, Garuda menyerahkan sejumlah uang, ya. Kemudian Airbus kewajibannya menyerahkan sebuah pesawat. Nah, kemudian kita lihat apakah ada ikatan-ikatan yang lain, ya. Di sini disebut sebagai separate performance obligation. Kita lihat lagi, apakah di dalam kontrak itu ada kontrak-kontrak yang mengikat lainnya, ya. Tentu bisa saja ada, bisa saja tidak. Kalau ada, maka dalam konteks ini pihak Airbus wajib melaksanakannya. Ya, misalkan separate obligation tadi, performance obligation lainnya, dia harus melakukan katakan saja uji coba pesawat tersebut di Indonesia. Maka harga itu termasuk harga untuk uji coba. Sekali lagi, saya ulang. Yang pertama kita identifikasi obligasinya apa, kewajibannya apa, kewajiban kedua belah pihak apa saja. Kemudian apakah ada perjanjian yang lain yang melekat? Ya, itu penting. Karena kalau ada perjanjian yang melekat yang berikutnya, maka itu harus dieksekusi terlebih dahulu. Ya. Baru diakui sebagai pendapatan oleh pihak Airbus. Nah, berikut adalah kita tentukan harganya berapa. Kita cari dalam kontrak itu harganya berapa. Ya. Nah, kalau kita ambil contoh tadi, ditetapkan harganya bahwa Garuda harus menyerahkan sejumlah uang sebesar 100 juta. Dan pihak Airbus harus menyerahkan sebuah pesawat. Jadi, perhatikan, ada harga yang harus disepakati di kedua belah pihak, antara kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah Garuda dan Airbus. Ini hanya sebuah contoh. Ya tentu nanti kalau misalkan maskapai penerbang yang lain, ya yang lain. Ini hanya sebuah contoh. Ya, jelas ya, kita tentukan harga. Yang keempat, ya tadi yang pertama kita identifikasi
Ya, apa kewajiban? Yang kedua, apakah ada kewajiban mengikat lainnya yang mengikuti? Yang ketiga, berapa sih harganya? Ya, harganya berapa nih? Gitu. Ya. Nah, yang keempat, ini bicara mengenai alokasi, ya. Bagaimana alokasi dari harga tadi untuk kewajiban-kewajiban yang mengikat lainnya? Nah, tentu saja ada dua kemungkinan. Apakah harga itu sudah termasuk? Bisa saja harga itu tidak termasuk. Ya, ambil contoh. Harga barangnya, harga pesawatnya 100 juta. Jika ada kewajiban lain, maka harganya ditambahkan. Bisa tuh? Misalkan kalau pihak Airbus harus datang lagi ke Jakarta dalam rangka untuk menguji coba pesawat ini, maka biaya-biayanya menjadi tanggungan Garuda misalnya. Nah, itu bisa terjadi. Atau bahwa harga itu sudah meliputi seluruh kewajiban yang menjadi tanggung jawab Garuda. Nah, kita lihat apakah semacam itu kontraknya. Ya. Oke. Nah, ini penting. Perhatikan ya. Perhatikan bahwa kita harus secara teliti melihat apakah di dalam kontrak itu harganya tadi sudah melingkupi kewajiban mengikut tadi, kewajiban tambahan tadi, atau di luar. Oke. Jelas ya? Nah, yang kelima, ini yang paling penting nih. Ketika pendapatan akan diakui oleh, dalam hal ini tentu yang mengakui pendapatan kan Airbus. Ada persyaratan bahwa barang yang diserahkan tidak sekedar diserahkan, ya, tapi ada kata-kata satisfied di situ. Oke. Bahwa obligasi, ya, kewajiban yang ditunaikan oleh Airbus itu harus sempurna, harus memuaskan bagi pihak si penerima, dalam konteks ini Garuda. Jadi misalnya nih, pesawat sudah tiba di Jakarta, tapi bonyok, wah, di-reject sama Garuda. Nggak mau bayar dia. Dan Airbus juga nggak boleh mengakui pendapatan. Mengapa? Pesawatnya sudah tiba, tapi tidak memuaskan bagi Garuda. Hati-hati ya. Jadi delivering itu, ya, penyerahan barang itu harus memuaskan bagi pihak si penerima. Oke. Dan kadang-kadang, ini kadang-kadang, ya, pihak si penerima dalam konteks ini Garuda masih menahan, maka kita perhatikan kontraknya, menahan sejumlah uang dari kontrak tersebut, ya, di retain dalam rangka jaminan bahwa performance Garuda ini, performance dari pesawat ini itu tidak mengecewakan dalam waktu tertentu. Misalnya dia minta garansi 3 bulan bahwa pesawat ini harus safe 3 bulan. Bisa tuh? Nah, saya ambil contoh yang lain, misalkan pembangunan jalan tol, ya. Ketika kontraktor sudah menyelesaikan, katakan sebuah stage 2 km panjangnya, maka perhatikan, setelah selesai, biasanya pemilik proyek, apakah BUMN atau yang lain, itu biasanya tidak menyerahkan seluruh uang kontrak kepada kontraktor. Dia tahan sebagian sebagai garansi manakala hasil proyek pembangunan ini itu tidak kuat dalam 3 bulan. Misalnya ternyata 3 bulan sudah hancur. Nah, untuk itu biasa dalam pelaksanaan proyek itu dia tahan, ada retain di situ, ada ditahan sejumlah uang untuk menjaga-jaga kalau hasil pekerjaan sang kontraktor tadi tidak sesuai dengan keinginan dari si pemilik barang. Saya pikir itu, ya, perhatikan. Jadi ada 5 step kalau kita memperhatikan sebuah kontrak. Jadi ketika kita mengakui sebuah kontrak, kita lihat 5 hal, ya. Pertama, apa tadi? Kita identifikasi kontraknya.
Ya. Yang kedua, kita lihat apakah ada obligasi yang mengikut, ada kewajiban yang menyertainya. Yang ketiga, kita lihat harganya bagaimana. Ya. Nah, yang keempat kita lihat nih, apakah harga tadi itu sudah termasuk kewajiban yang mengikut tadi atau di luar. Nah, kalau Anda pernah nanti dengar, mudah-mudahan Anda jadi pengusaha besar, ada namanya kontrak addendum. Ya. Misalnya kenapa? Karena tiba-tiba harga naik, itu boleh. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti Anda punya pengalaman. Dan yang kelima, itu bahwa deliver, ya obligasi itu harus diserahkan secara memuaskan. Dalam konteks contoh tadi, pihak Garuda harus puas dengan pesawat yang dia terima. Baik, akhirnya kita akan membuat resume dari apa yang menjadi pertemuan kita hari ini. Pertama, bahwa pendapatan itu adalah penghasilan yang ditimbulkan dari aktivitas normal. Ya, aktivitas normal. Yang kedua, pendapatan diakui apabila kemungkinan besar mengalir ke entitas itu, ya, mengalir arus kas ke entitas. Sekali lagi, kemungkinan besar kemungkinannya ada mengalir ke entitas, ya, resourcesnya bertambah. Dan yang ketiga itu bahwa kita perhatikan bahwa angkanya harus bisa diprediksi, bisa ditentukan secara andal, ya. Perhatikan. Jadi pertama, dia timbul dari kegiatan normal. Yang kedua, ketika diakui, kita harus melihat bahwa kemungkinan besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi mengalir ke entitas. Serta jumlahnya dapat ditentukan secara andal. Demikian pertemuan kita, penjelasan mengenai revenue recognition. Terima kasih.